Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafi dari SDIT Hidayah, calon guru penggerak angkatan 9, dengan fasilitator Ibu Putih Nuryani SP dan pengajar praktik Ibu Emni Kurniasari SPD. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensi? Pembelajaran berdiferensi adalah suatu proses atau filosofi untuk pengajaran efektif dengan memberikan beragam cara untuk memahami informasi baru untuk semua siswa dalam komunitas ruang kelasnya yang beraneka ragam, termasuk cara untuk mendapatkan konten, mengolah, membangun atau menalar gagasan dan mengembangkan produk pembelajaran dan ukuran penilaian sehingga semua siswa di dalam suatu ruang kelas yang memiliki latar belakang kemampuan beragam bisa belajar dengan efektif. Lalu, bagaimana cara melaksanakan pembelajaran berdiferensi di kelas? Agar pembelajaran berdiferensi di kelas dapat dilaksanakan, guru sebaiknya 1. Memahami tujuan pembelajaran, 2. Mengetahui kebutuhan siswa dan memenuhinya, 3. Menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan menyenangkan untuk siswa, 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Selanjutnya, kaitannya dengan kebutuhan siswa, guru harus memahami beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan belajar siswa, kedua, minat siswa, ketiga, profil belajar siswa. Pertama, kesiapan belajar siswa. Guru mencari informasi kemampuan awal siswa untuk mengetahui kebutuhan siswa dan sejauh mana kesiapan atau posisi siswa tersebut. Yang kedua, minat siswa. Minat merupakan salah satu motivator yang penting bagi siswa agar dapat ikut aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, profil belajar siswa, yaitu diantaranya adalah lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan siswa dapat diidentifikasi berdasarkan cara berikut ini. Pertama, mengidentifikasi pengetahuan awal. Kedua, mengamati perilaku siswa. Ketiga, bertanya kepada guru sebelumnya. 4. Membaca raport siswa di kelas sebelumnya. 5. Mereview dan melakukan refleksi. 6. Menggunakan berbagai penilaian formatif. Strategi dalam diferensiasi pembelajaran: 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, 3. Diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi atau keterampilan yang kita ajarkan atau dipelajari sesuai kurikulum. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan bentuk atau format penyampaiannya, bukan menurunkan kualitas kurikulumnya. Diferensiasi proses kegiatan siswa dalam berlatih dan memahami materi atau konten. Hal tersebut dilakukan dengan membedakan proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Kemudian, diferensiasi produk, memodifikasi hasil produk sebagai hasil belajar atau siswa dengan produk yang berbeda antara siswa satu dengan yang lain sesuai minat belajar. Selanjutnya, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lainnya? Ya, keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 bahwa untuk dapat melakukan pembelajaran diferensiasi, guru baiknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan siswa sesuai kodrat alam dan zamannya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian, keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1 bahwa seorang guru
penggerak harus berusaha berpihak pada siswa, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan siswa dengan menuntut siswa, maka hal tersebut sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1. Salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada siswa dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 adalah agar proses pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai beda positif, maka perlu adanya kesepakatan kelas terlebih dahulu. Demikian penyampaian koneksi antar materi modul 2.1. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.